Mas Yusuf, sebenarnya saya itu adalah Kiai Jalak. Kiai Jalak. Orang yang menuntun saya yang menuntun orang-orang yang hilang. Yang tersesat biasanya. Yang tersesat. Ya. Jadi saya itu biasanya menyerupai jalak. Burung jalak di situ. Masya Allah. Itu benar-benar, wah aku deg gitu loh Mas. Di dalam hatiku, ya Allah, kok ya sampai bertemu seperti ini. Aku juga nggak nyangka kok ada kejadian seperti ini sih di Lawu gitu. Sampai ke puncak itu aku bener-bener ngerasa tercengang. Bisa ditanyakan ke teman-teman lah kondisiku seperti itu, kayak diem aja gitu loh Mas, tercengang lah. Terus akhirnya kami turun, terus si Mbah Lawu ini berubah menyerupai burung jalak ya. Itu selama perjalanan turun dari puncak ke Mbok Yem itu kami selalu diiringi sama itu jalaknya tadi. Terus akhirnya kami sampai ke Mbok Yem, terus melihat kondisinya Mbak Ri nggak apa-apa, sudah baikan. Akhirnya kami putuskan buat turun. Itu sekitar jam 4 sore. Terus kami sudah siapkan kalau misal nanti turunnya malam. Terus akhirnya kami turun sedikit. Nah, di batu kan turun dari Mbok Yem ke Pasar Dieng kan ada tangga batu kan Mas. Iya benar. Nah, di situ kami mulailah sholat asar di situ sambil duduk. Nah, pas waktu sholat kan posisiku kan bagian paling belakang. Waktu sholat terus salam. Pas waktu salam yang pertama itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada tangan gini Mas, nyalimi sampai. Terus aku teruskan dulu kan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aku lihat Haji Pamungkas. Terus tak salimi kan. Kenapa kamu di sini? Ada urusan apa kamu? Aku kesini untuk memenuhi hukuman dari ayahku. Apa hukuman kamu? Untuk menjaga kalian sampai bawah. Terus aku ngomong, aku gak butuh penjagaan dari kamu. Kamu menjaga kami, sama aja kamu mengganggu kami. Rita sudah gak ada, jadi jangan buat suasana baru di sini. Aku bilang gitu kan. Terus dia tetap kekeh, saya itu niatnya bantu kok, saya gak ada niatan lain. Kamu turun nanti, itu ada sebuah masalah, maka dari itu aku mau menolong kamu. Masalah seperti apa sih? Aku bilang gitu kan. Masalah seperti apa sih? Kami bisa atasi sendiri tanpa bantuan jin seperti kamu. Terus dia memaksa kan. Karena dia memaksa, aku lihat dari sorot matanya itu dia benar-benar ikhlas. Oke lah, tak tak iyakan buat dia. Dan selama perjalanan dari waktu Pasar Dieng itu, dia ceritalah, ini loh istanaku. Istana yang kamu lihat tadi itu istanaku. Di sana itu ada tiga pangeran. Pangeran terakhir itu aku. Pangeran kedua dan ketiga sudah menikah. Dan aku yang belum menikah. Nah, dari situ aku mulai berpikir, apa Mbak Mita itu mau dinikahkan sama dia? Gitu. Terus akhirnya dari situ aku penasaran, mau nanya-nanya kan tentang itu. Iya toh, kamu mau dinikahkan sama ini Setianing? Iya, kata tuh dia. Iya dia.
yang tadi itu ternyata Mbak Meta. Mbak Meta. Bener dugaanku, wah ini Mbak Meta ada masalah apa? Kok kamu benar-benar tertuju sama Mbak Meta, kan ada perempuan lain di bawah. Aku bilang gitu. Karena dia ada keturunan di Solo, satu. Dan yang kedua, hitungan wekton antara aku dan dia cocok. Dan momen-momen waktu itu juga pas. Jadi waktu momen aku naik ke gunung itu pas momennya. Dan sebelumnya si bapakku kan pernah menemui dia dalam mimpi, mengajak dia. Itu adalah pertanda. Seperti itu. Oh, yang Mbak Meta mimpi sama Prabu tadi itu ya? Iya. Wah, dari situ aku mulai, wah ini ada sebuah skenario di balik pendakianku gitu. Terus aku akhirnya mulai tahu kan ya. Terus aku mulai tanya, apa yang terjadi jika si Mbak Meta itu menikah dengan kamu gitu. Saya nggak bisa jawab karena ada nanti jawabannya di bawah itu. Ya sudah, setelah kami melewati Pasar Dieng, Pasar Setan itu, si Aji ini mendekat ke Mbak Meta. Terus aku ngomong, kenapa kamu mendekat sama dia? Nggak ada cinta kan sama kamu sama dia? Jangan sampai itu ada, gitu. Nggak, karena dia yang paling rentan, gitu alasannya. Ya sudah. Terus akhirnya aku biarkan kan dia. Nah selama kami turun itu, burung jalak itu selalu ada di depan. Jadi kayak menunjukkan jalan gitu. Diiringi dengan senja. Jadi kami sudah mulai redup-redup cahaya mataharinya. Terus sampai melewati sabana kecil itu mulai maghrib mas, suasananya maghrib. Ya sudah, kita berhenti dulu sholat maghrib. Oke, akhirnya kami sholat maghrib di situ. Terus si Aji Pamungkas itu ngomong sama aku, setelah ini sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Suatu berbahaya seperti apa, kamu akan tahu sendiri nanti. Ya sudah, terus akhirnya aku turun, hujan deras waktu itu mas, setelah maghrib ini. Sampai mana? Buka Menjangan apa sebelah peperangan? Sudah melewati sabana kecil mas. Jadi kan posisinya kebalik, aku kan sudah kembali. Jadi yang terakhir kan dari Bubak Menjangan, Bubak Peperangan, terus sabana kecil. Sabana kecil terus ke jalan itu, ke pos yang agak landai itu. Nah, di situ si teman-teman ini mulai kedinginan karena hujan. Ya udah kita pelan-pelan aja gitu. Nah, mulai dari situ entah kenapa si Panji ini jalannya cepet. Kan posisinya dia di depan sama Mbak Ri. Jalannya cepet dia. Terus aku sama Mbak Meta kan ini turunnya paling lambat. Nah, ya udah pelan-pelan nih Mbak. Terus akhirnya kami sedikit sempat ketinggalan. Terus kami teriak, berhenti dulu, kami ketinggalan jauh gitu kan ya. Sampai kan ada jalan landai, terus sampai mau ke pos keempat itu kan jalannya turun. Nah, mulai di situ aku ngerasa nggak enak mas. Ada sesuatu yang mengawasi kita. Terus si Aji Pamungkas ini bilang, gimana, sudah kerasa? Sudah merasakan ada yang berbeda di sini? Aku terus ngomong, ada apa sih sebenarnya? Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada orang ini. Terus dia nunjuk Mbak Meta, besok ataupun hari ini. Terus mari ngono. Setelah itu aku lihat kan itu kanan kiri jurang mas. Kanan itu seperti dipenuhi kayak makhluk hitam, kayak lutung gitu, bermata merah. Terus bagian kiri itu dipenuhi kayak wanita bergaun putih, Kunti. Jadi seakan berjajar gitu loh mas. Ada jarak satu, terus ada lagi gitu, sepanjang perjalanan. Terus
di situ mereka itu sontak kayak ada irama gitu ngomong darah gitu. Terus aku mulai merinding waktu itu. Ya Allah, aku merinding. Nah, merinding sekarang, Mas. Terus itu si Mbak Meta bilang, kok ada yang aneh ya, Ri? Iya, memang ada yang aneh. Jangan takut. Wes, pokoknya hilangkan rasa takut. Karena mereka semakin kuat karena mereka kan semakin kuat kalau kita takut. Nah, semarin no, si Aji ini bilang, tenang saja. Kalau sampai mereka menyerang kalian, aku yang akan melindungi kalian. Gitu. Itu posisinya masih deket sama Mbak Mei, posisinya dia. Terus akhirnya ada yang makhluk yang nekat, Mas. Di depan tapi di posisinya Panji sama Mbak Ri. Jaraknya itu lumayan jauh. Pas waktu itu aku kan senter ke bawah, aku pakai senter tangan ke bawah. Pas senter Mbak Ri itu ada makhluk hitam mencengkeram lehernya Mbak Ri gini. Terus aku sontak bicara sama si Aji ini, apa tugas kamu? Tolong dia, aku gitu kan ya. Gak usah apa menyuruh saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya udah, langsung dia terbang gitu. Terus setelah itu makhluk hitam tadi dipukul terus mental jauh. Nah, di situ kami sudah deket sama pos 4 sehingga kami langsung masuk, si Panji langsung masuk di pos 4, terus disusul sama Mbak Ri. Aku masih jalan pelan sama Mbak Mei, pelan-pelan gitu. Karena posisinya hujan deras terus jalannya licin. Terus setelah kami diskusi, ini gimana ini, deket lagi sudah, tinggal 30 menit lagi kita sudah sampai. Ya udah, si Panji ngomong, kita jalan agak cepat, aku sudah kedinginan. Aku lihat si Panji ini sudah pucet. Terus si Mbak Ri ini sudah kedinginan. Terus si Mbak Mei ini nggak kenapa-kenapa. Dia bener-bener kayak fit gitu, Mas. Iya. Terus posisiku sudah kedinginan juga. Wah, ini ada yang aneh dari dia. Ya sudahlah, turun. Ya sudah, kita turun pelan aja. Karena posisi trekking kan sudah bener-bener licin kan. Wes turun ya, gak apa-apa. Terus setelah itu, di situ kan ada pohon cemara kan, Mas, pohon cemara yang kecil itu. Nah, si Mbak Min tuh lihat si Mbak Kunti duduk di atas itu, langsung tak nunduk dia, Terus aku ngomong, sudah tahu kan Mbak, selama trekking jangan pernah nunduk ke memalingkan mengarahkan senter ke atas. Karena kenapa? Pasti ada mereka yang ganggu kita, gitu loh. Wis, jangan down mentalnya sampean, turun aja dulu. Ya wis, setelah itu turun sampai camp, sampai posisi kami di tenda itu. Terus kami benar-benar seneng, kami ganti baju, sholat, terus masak dikit, terus tidur. Nah, aku lihat si Mbak Mei ini, kok aneh dia ya, ada apa sama dia? Jadi yang lain itu sudah mulai merebahkan badan, dia itu masih duduk posisinya gini loh, Mas, sambil ngedongak ke atas. Tak lihat itu posisinya orang lamun, tak biarin lah. Terus aku mulai, kan di situ posisinya si Rita kan sudah nggak ada. Aku lihat si Aji Pamungkas ini remang-remang, jadi nggak bisa lihat utuh gitu loh. Terus masih ada sisa-sisa dikit energi spiritualnya cerita di aku, tapi nggak bisa lihat utuh mereka. Terus akhirnya aku balik ke posisi Mas ini Rogo Sukmo. Aku mulai ingin lihat apa yang terjadi ke Mbak Meta. Terus aku suruh teman-teman buat tidur, wis tidur rek, gak apa-apa tidur wis waduh kesel kan, mending besok kita turun, kita harus fit besok, perjalanan kita masih panjang rek untuk pulang. Udah tidur semua, tinggal Mbak Meta dengan posisi itu tadi, sama aku mau
Rogo Sukmo, lihat apa yang terjadi sama Mbak Meta. Terus waktu itu aku dipegang tanganku sama si Mbah Lawu, dipegang tanganku. Mas Yusuf, dia sudah tidak bisa diampuni lagi. Maksud Mbah, mending di antara pertarungan antara manusia dan jin itu harus ada yang mati. Kalau ada yang hidup, pasti salah satu di antara itu ada yang berkhianat. Gitu. Kamu nggak bisa percaya dengan kami dan kami nggak bisa percaya dengan bangsa kalian. Ya wes, akhirnya aku mulai lihat kan itu, mulai Rogo Sukmo. Ingin tahu apa yang terjadi kepada Mbak Meta. Dengan sisa tenagaku, setelah minum, aku mulailah Rogo Sukmo. Aku benar-benar lelah waktu itu, Mas. Aku pengen yang selesai lah masalah ini. Terus aku mulai itu, aku lihat itu si Haji Pamungkas merapalkan sebuah mantra. Pas waktunya itu di atas gini. Terus si Mbak Meta kan gini posisinya. Iya. Jadi kayak orang didoani gitu loh, Mas. Gitu. Dan si Haji Pamungkas ini wujudnya sudah seperti kayak buto gitu. Sudah hitam ini badannya. Sudah ada tanduknya di sini. Tak tegur lah itu si Haji Pamungkas. Apa yang kamu lakukan gitu? Benarkah kamu masih tidak memendam cinta kepada Mbak Meta? Terus si Haji Pamungkas ini tertawa. Hahaha gitu. Kamu percaya sama aku? Percuma kamu percaya. Nggak ada. Kamu sudah nggak ada apa-apanya padaku. Sombong dia. Kamu sudah lemes. Kamu nggak bakal bisa ngalahin aku lagi. Ya udah, terus aku dibawa sama si Haji itu di tempat yang kemarin dibawa waktu itu terbang kan, dia bisa terbang. Terus aku dijatuhkan gitu aja. Terus dengan sisa tenaga aku mulai ngelawan dia lah. Terus aku bener-bener wes pasrah. Dengan posisi badannya udah besar kan ya, aku wes masih satu tersisa di situ, tersisa batu di situ buat aku sembunyi sambil merapalkan mantra buat buka portal tadi. Wes, aku ini pasrah, kalau benar-benar sudah meninggal di sini ya nggak apa-apa lah. Nah di situ setelah dia pijak batu itu, jebret, terus aku menghindar. Itu ada sebuah kereta kuda nabrak si Haji Pamungkas tadi, duak gitu. Terus sontak dia terpental. Terus entah dari mana, dari kegelapan itu muncul kayak rantai gitu, Mas, membelik tangannya segini. Terus si orang yang mengendarai kereta kuda tadi turun dari keretanya tadi. Wah, ternyata itu si Prabu. Bapaknya? Ya, bapaknya si Haji Pamungkas. Kami akan menepati janji. Apa yang dibilang Mbah Lawu itu benar. Kamu nggak bisa mempercayai kami semudah itu. Kamu nggak bisa memaafkan kami semudah itu. Karena kamu tahu kami terbuat dari apa. Kami terbuat dari api. Kami mudah tersulut. Ini adalah bantuan terakhir dariku. Kamu nggak bisa bantu lagi. Inilah bagian tersedih dariku. Karena aku harus kehilangan dia. Terus tahulah si Haji Pamungkas ini mau dibunuh. Jangan, Pak, jangan. Terus ada dua pilihan buat kamu. Kamu masih memaafkan dia, memberikan kesempatan untuk anakku hidup, atau sudah selesai, bunuh dia. Terus aku tanpa berpikir panjang, aku nggak bisa percaya sama si Haji ini. Gak ada kesempatan kedua buat dia. Bisa aku ngomong ngono. Terus langsung dari kegelapan muncul orang yang lebih besar dari si Haji itu. Dia pegang kayak pisau daging gitu, Mas. Yeah. Langsung pegal kepalanya. Cring, betul. Aku lihat itu. Wah, ya Allah, aku langsung nunduk.
maafkan aku Prabu. Terus aku bilang gitu, ini bukan salahmu, ini salah kami. Kami akan menerima konsekuensi apapun yang akan terjadi. Aku sudah bilang ini bantuan terakhir dariku. Lebih baik besok kamu turun, jangan lagi menginap di sini. Gitu. Terus akhirnya hilanglah mereka semua ke kegelapan malam. Terus aku mulai kembalilah ke tubuhku kan ya. Terus melihat si posisinya Mbak Miki sudah mulai merebahkan diri. Wah, aku ya wis lah, aku mulai tidur. Minum air, terus tidur. Baru aku mau memejamkan mata, ada seseorang yang manggil aku. Yusuf, suara wanita, suara Sirita. Aku mau menunjukkan sesuatu padamu. Kamu masih ada waktu kan? Ya sudah, aku gitu. Langsung di situ aku berubah pandangan, masuk ke alam dia. Aku bingung, ada 2 ruangan di sini. Ruangan satu, ruangan yang sebelah kiri penuh dengan kesedihan, sehingga ruangan yang bagian kanan itu penuh dengan kebahagiaan. Terus cerita ini bilang, inilah yang terjadi padaku sekarang dan yang akan datang. Terus waktu itu dia bercerita, pertama kami masuk di ruangan penuh dengan kebahagiaan tadi. Rita menghilang, Mas. Aku disuruh masuk terus Rita menghilang. Penasaran lah aku ruangan itu, tak observasi, aku ingin keliling-keliling di situ. Ada apa sih ini? Ada acara apa sih? Kayak seperti resepsi, Mas. Resepsi pernikahan. Aku lihat di situ ada seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan. Itu dia sangat gagah, Mas. Dan di samping orang itu, aku melihat si Prabu. Melihat si Prabu, bapaknya si Haji Pamungkas tadi. Wah ini, aku mulai berpikir, udah manten, Mas. Kalau di Jawa Timur kan namanya udah manten. Kalau Jawa Tengah nggak tahu namanya apa. Terus waktu itu aku bener-bener, wah, apakah ini yang akan terjadi jika Mbak Meta bener-bener ikut si Haji Pamungkas? Terus akhirnya aku lihat ada pemulai perempuannya memakai kayak kerudung gitu, diiringi. Terus di situ ada orang yang mirip sekali sama Mbak Meta, mirip membawa apa sih, kayak sesaji gitu loh. Tuh. Wah ini apa yang akan terjadi? Ya udah, terjadi pernikahan lah. Terus akhirnya dibuka itu apa, kerudungnya Rita. Ternyata Rita ceweknya. Iya, Rita. Yang kawin tadi. Iya. Ya Allah, apa yang terjadi? Inikah yang akan terjadi sama Mbak Meta? Apakah dia akan menikah? Terus apa kesedihan yang akan diterima? Bukankah pernikahan itu membawa sebuah kebahagiaan? Gitu kan ya. Mulai bertanya-tanya aku, apakah yang terjadi di ruangan sebelah? Terus di situ si Rita ini muncul kembali di sampingku. Tapi bayangannya tetap ada di situ. Seketika seluruh ruangan itu berhenti, Mas. Matung, mannequin challenge. Terus aku sama Rita ini ditarik tanganku, tanpa banyak bicara ditarik ke ruangan itu tadi. Ditarik ke ruangan penuh dengan kesedihan. Itu benar-benar sedih semua orang-orang, dan di depannya itu ada seorang yang dibuntel kain kafan. Ya. Wah, apakah ini yang akan terjadi? Apa ya itu? Siapa orang yang dibuntel kain kafan itu, yang dibungkus kain kafan? Penasaran lah aku ya. Terus pelan-pelan aku mendekat sambil terlarut dengan kesedihan. Terus aku lihatlah wajahnya kan ditutup.
Aku lihat wajahnya pelan-pelan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku lihat, ya Allah, si Rita itu separuh itu kayak kebakar mas. Ya Allah, aku. Terus tiba-tiba si Rita itu ada di sampingku. Terus semuanya itu diam. Semua yang tangis tersisa diam semua. Sunyi, sepi. Terus si Rita bilang, inilah yang akan terjadi jika temanmu, Mbak Meta. Ya Mbak Meta maksudnya, itu diambil sama si Aji. Di samping sebuah kebahagiaan itu, dia akan dijerumuskan ke dalam kematian. Ya Allah, aku astagfirullahaladzim gitu ya. Terus hatiku mulai deg-deg mas. Ya Allah, bener-bener banyak istighfar aku waktu itu. Sadar semua yang terjadi seperti ini. Terus si Rita ini bilang, jangan pernah melepaskan teman apapun yang terjadi. Jagalah temanmu, hormati dia, dan jangan pernah tinggalkan dia dalam kondisi apapun. Karena temanmu di gunung adalah teman yang paling berharga, orang yang paling berharga, orang yang bisa menolong kamu, dan orang yang patut untuk ditolong. Seperti itu. Ya sudah, seketika ruangan itu gelap. Terus si Rita ini mulai berubah, membawa gaun pengantin, tapi wajahnya berubah. Sini jadi kebakar ya. Kan ya, terus ya Allah, selamat tinggal Yusuf. Inilah yang terjadi padaku, dan inilah yang akan terjadi jika Mbak Meta si Setianing dibawa oleh si Aji. Kamu membuat keputusan yang benar. Terus ini yang saya tunjukkan pada kalian. Semoga ini menjadi pengalaman berharga bagi kalian. Wes. Terus dia hilang. Terus aku mulai terbangun dari situ. Ya Allah, aku beneran banyak istighfar. Terus aku duduk ngaji mas aku. Ngaji. Terus teman-teman bangun kan ya. Ada apa Ri? Ada apa? Gak apa-apa, aku cuma pengen ngaji. Wis tidur aku. Wis tidur. Terus si Mbah Lawi ini juga mulai pamit sama kami. Saya juga sudah pamit. Kamu sudah sampai ke puncak, dan kamu sudah memenuhi panggilan dari saya dan Rita. Ini adalah pengalaman kamu. Sebenarnya ya mas ya, jangan ceritakan ini di wilayah Lawu. Oh, di wilayah sana aja. Lawu itu. Jangan ceritakan ini, karena mereka akan dengar apa yang kamu ceritakan, sehingga mereka yang tersinggung atas ceritamu akan mengganggumu. Sembunyikan ceritamu ini, dan jangan sampai ada yang tahu di kawasan ini. Terus akhirnya yuslah, karena aku biasaan di base camp itu biasanya cerita mas ya. Iya. Tak alihkanlah ceritanya. Terus akhirnya pagi kami masak-masak, karena di situ ada sinyal. Kami benar-benar seneng gitu mas. Ada sinyal rek. Terus si Mbak Ri mulai menghubungi anaknya karena pulang telat. Terus si Mbak Mei juga mulai menghubungi ibunya karena pulang telat. Jadi akhirnya setelah itu semua selesai, kami beres-beres, terus turun. Nah, pas waktu turun aku sama Mbak Meta, terus Mbak Ri ini sempat terpisah karena mereka mau buang air. Wes DCO rek, DCO Nji, Ri. Aku mau buang air dulu sama Mbak Meta. Ya udah. Aku langsung turun lah sama Panji ke bawah. Nah, tunggu itu di bawah di pos 3 itu sampai 2 jam lebih, Mas. Terus aku mulai mendengar itu ada perempuan tertawa-tawa lagi, suaranya Mbak Mei rek. Teko. Terus akhirnya si Mbak Mei ini turun. Terus di situ kan ada warung di pos 3. Mbak Mei ke warung dulu.
Sedangkan Mbak Riki langsung ke shelter. Tak tanyain, ada apa sama Mbak Mi? Dia mulai libur hari ini. Wah, gitu. Kenapa? Itu mungkin alasannya si Prabu memberikan sinyal kalau hari ini kita harus turun. Karena dia sudah datang bulan hari ini. Ya setelah akhirnya kami turun dengan sedikit perlahan tapi sedikit juga berlari. Kami berlari karena ketika jalannya itu datar, kami berjalan pelan. Ketika jalannya itu nanjak turun, itu sempat kami ketemu dengan rombongan-rombongan lain, sempat tegur sapa, dan selama perjalanan itu kami dituntun oleh burung jalak itu tadi. Sampai akhirnya kami di pos 1, dan di dekat pos 1 itu ada warung, Mas. Di situ kami cerita-cerita bagaimana, seperti apakah Mbok Yem gitu. Jadi waktu itu pengalamannya si Mbak Ri itu di sana itu kan pertama itu minta soto, Mas. Minta soto. Wah, muring-muring Mbak Ri. Mas, muring-muring nih siapa? Mbok Yem. Gak ada soto ini, adanya ini gitu loh. Ya Allah. Terus sampai semuanya disangkutkan orang di situ. Jadi enggak sebuah kejudesan itu terlihat di situ gitu loh. Seorang Mbok Yem. Seorang Mbok Yem. Ya sudah, terus kami turun cuci muka di Padasan itu apa namanya? Sumber Pitu ya. Itu kami sempat cuci muka di situ, minum-minum, terus kami turun. Karena posisinya kami benar-benar sudah kebelet ya, benar-benar mau kebelet ya. Wis turunnya itu cepat. Dan posisinya itu cerah juga, nggak ada kabut sama sekali turun. Terus sampai di base camp itu jam setengah 4 sore. Terus posisinya setelah kami turun itu, Mas, itu kabut datang, Mas, kabut tebal. Alhamdulillah rek, kita sampai duluan sebelum kabut. Nah, terus di situ kami prepare, kami mandi, terus mulailah kami cerita-cerita apa yang terjadi. Nah, yang pertama cerita akulah, tak ceritakan semuanya yang terjadi di situ. Setelah itu Panji cerita, katanya Panji, aku sempat ngerasa Ri, waktu kita di tenda itu ada orang di sebelah kanan, di belakang tenda, di teras belakang. Terus aku mengiyakan, ya bener, di situ ada Mbah Lau. Terus di bawah kakinya Mbak Mi itu ada orang juga. Iya bener. Yang tangan tadi itu ya? Bukan. Oh, bukan. Bener, di situ ada orang, Rita di situ. Duduk. Terus si Panji juga ngerasa pas waktu turun dari pos 4 ke tempat camp itu ada yang ngikuti. Bener, ada yang ngikuti. Si buka, iya Haji yang ngikuti. Terus waktu sampai di situ aja sih dia cerita. Terus si Mbak Mei cerita, apa saja Mbak Mei yang sampean alami di situ? Wah, banyak sekali. Waktu pertama bangun tenda, terus akhirnya kami sempat tidur. Aku tuh nggak tidur nih. Teman-teman tidur semua, waktu itu aku nggak tidur. Aku tuh ngerasa kedinginan, bener-bener kedinginan. Terus di situ pas sampean duduk gitu, tiba-tiba duduk, itu aku ngerasa di situ ada banyak orang, jadi kelilingi banyak orang. Terus di atas itu ada kayak terbang gitu, aku ngerasa gitu. Terus waktu sampean mulai tidur lagi, mulai merebahkan diri, mulai tidur, itu aku belum tidur karena ada orang yang garuk-garuk tenda gitu. Terus aku mulai tidur lah dia, itu mulai jam 3, aku mulai tidur lah. Aku gak peduli apa yang terjadi, pokoknya aku mulai tidur. Aku terus ngipinya itu ada orang perempuan senyumnya persis seperti kamu, Ri. Terus dia pakai jas hujan ponco merah sama seperti kamu. Terus dia ngomong gini, Turuno gitu, sambil tersenyum. Wah,
Iya. Aku bilang, wah iya itu Rita. Tembus semua ya. Heeh. Rita itu bener. Jadi Rita itu sempat apa? Membuat Mbak Mei ngimpi dia, memimpikan dia, gitu loh. Akhirnya dia bangun si Mbak Mei. Terus membangunkan teman-teman buat sholat subuh sama prepare buat submit. Terus akhirnya aku sempat bilang di situ, sempat di tenda itu bilang, sempat ngomong waktu teman-teman bangun itu tiba-tiba, Rek, ada yang lihat orang-orang besar nggak di sekitar tenda tadi? Gak ono. Seolah-olah mereka menutupi gitu loh, biar nggak takut. Di situ ada yang ngerasa juga, Mbak Mei ngerasa. Nah, terus pas waktu di Pasar Dieng setelah aku cerita itu seperti ada yang ngikuti aku, bener, aku membenarkan, aku benar, yang ngikuti kamu waktu itu Rita, dia tertarik sama sampean. Apa yang membuat sampean spesial sih, dia pengen tahu. Kaget sih Mbak Mei, spesial apa maksudnya sampean? Aku nggak bisa cerita sekarang. Aku bisa cerita ketika kita sampai Surabaya nanti. Ya. Jadi ceritanya tadi saya alihkan ke Mbak Ri ya. Mbak Ri, apa yang kamu rasakan ketika di atas tadi? Hanya satu, Mas. Apa itu, Mas? Ketika kita turun dari pos 4. Nah, pos 4 ke tempat kami ngecamp. Nah, di situ aku sempat ngerasa pada saat itu Panji sudah jauh dariku. Aku lihat dari cahaya senternya, headlampnya. Aku rasa di leherku ada yang mencengkeram gitu. Tak benarkan, iya benar ada yang mencengkeram, Mbak, di situ. Itu berupa sosoknya hitam, berkuku panjang, terus di situ dia bilang darah gitu. Aku denger dari belakang itu. Terus ada sosok Aji ya yang itu meninju dia sampai dia jatuh sehingga sampean aman, tetap aman, seperti itu. Saya bicarakan seperti itu. Terus aku sempat keceplosan kan nama Aji di situ. Iya. Terus si Mbak Riki penasaran siapa sih si Aji? Ya nanti saya ceritakan di Surabaya. Gitu. Karena di sini ada penunggunya yang nggak berkenan kalau aku cerita di sini. Oke, terus setelah itu nggak ada lagi, Mbak, aku tanya. Nggak ada, terus nggak ada lagi. Ya cuma dingin lah, ngerasa dingin saja gitu. Nah setelah cerita-cerita itu kami sholat maghrib 6:30 kita turun dari base camp, naik motor lah turun. Terus itu kami sempat disesatkan atau memang kami sudah benar-benar lelah, salah jalan, itu kami juga nggak tahu. Seharusnya lurus, terus kami ambil belok kanan gitu loh. Kami sempat muter juga di situ, kami tanya-tanya orang, ternyata orangnya tidak paham, terus akhirnya kami semakin tersesat. Terus akhirnya ada plang di situ yang nolong kami menuju ke Pasar Jogorogo sebelah situ. Tapi kami sempat nggak yakin karena jalannya itu kecil. Tapi mau gimana lagi kan, tujuan kami ke Pasar Jogorogo untuk sampai ke daerah Ngawi. Nah akhirnya waktu itu kami lewat situ, jalannya itu bergelombang sekali, Mas. Sampai aku sama Mbak Ri itu sempat jatuh. Terus akhirnya kami sempat ketinggalan jauh juga sama Panji sama Mbak Mei yang di depan. Terus akhirnya kami sampai ke Pasar Jogorogo, perasaan kami sangat senang. Terus kami mulai bercerita-cerita tentang pengalaman kami untuk mempererat persahabatan kami kan itu masih benar-benar baru kenal dari buta cuma beberapa hari. Oke, setelah itu karena kami sudah mulai capek dan kondisi Panji dan Mbak Ri sudah mulai mengantuk, akhirnya kami istirahat dulu di Nganjuk. Kami berhenti di sebuah masjid, kami tidur dulu 1 jam. Setelah itu sekitar jam 1 kami bangun, lanjut perjalanan ke Bungurasih. Setelah itu kami sampai Bungurasih jam 3 pagi. Seperti itu. Di situ pulang masing-masing berarti? Iya, pulang masing-masing, Mas. Oke, Mas Fahri, dari pengalaman yang saya anggap itu luar biasa sekali ya, sampai Mas Fahri bisa interaksi, sampai kontak fisik sama makhluk yang ada di gunung lawu tersebut. Kira-kira dari situ Mas Fahri ini
bisa mengambil hikmah atau pesan apa yang bisa diambil dari pengalaman itu? Ya menurut saya itu pesan yang perlu diambil dari kisah saya itu, ketika kita sudah punya niatan dan niatan kita itu ke gunung baik, itu hanya buat refreshing dan bukan untuk yang lain-lain seperti ambil keris atau yang lain-lain, itu kita akan insya Allah akan dijaga oleh Allah gitu loh. Kita akan tenang meskipun kita menghadapi ujian-ujian seperti tadi, kita tetap tenang, kita intinya cuma pasrah, dan di situ pertolongan Allah pasti akan ada, dan kebahagiaan itu masih ada yang terselip lah dari situ. Bonus lah itu, sebuah kebahagiaan dari situ. Terus itu. Antara interaksi Mas Fahri sama si Jin tadi itu perasaan Mas Fahri gimana sih sampai kontak fisik kayak gitu? Nah, sebenarnya saya sudah sering Mas ya kontak fisik seperti itu, karena saya juga sebagai peruqyah. Terus kalau seperti itu di sebuah gunung, itu sebuah pengalaman baru seperti dari saya itu. Jadi ada sesuatu yang tegang sehingga sampai di situ saya terbawa antara hidup dan mati Mas. Jadi kan ada di alam dia, di tempat dia, di rumah dia. Terus sampai saya itu susah bernafas, bertarung sama dia itu di situ. Saya benar-benar pasrah, saya benar-benar ya Allah, saya benar-benar antara hidup dan mati seperti itu Mas. Ya. Ya, jadi pada intinya selalu niatkan kemana kita itu dengan niat yang baik ya Mas. Ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa diambil hikmahnya bahwasanya kita lebih baiklah daripada makhluk-makhluk seperti itu. Jadi jangan takut ketika kita ada dimanapun seperti itu mungkin Mas ya. Ya Mas Fahri, terima kasih sekali atas berbagi kisah dan pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa diambil hikmahnya oleh sobat-sobat Gembara dimanapun teman-teman berada ya. Terima kasih Mas Fahri. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.